Selamat siang, saya Evangelika Muniaga, NIM 46 2018 Pada saat ini saya akan melakukan praktikum initial assessment pada aspek airway atau pengkajian awal pada jalan nafas. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menjaga kepadaran jalan nafas. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk memposisikan klien untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Yang pertama, head, tail, and chin lift, yaitu kepala terangkat dan dagu ke atas. Selanjutnya yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka dapat dilakukan gel thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu dan kepala agar tidak melukai cedera yang sudah ada. Selanjutnya kita dapat melihat pada saluran nafas apakah ada sumbatan atau tidak dengan menggunakan finger cross. Kita masukkan ke dalam mulut, melakukan finger cross untuk membuka mulut, dan kita lihat apakah ada sumbatan atau tidak. Dan selanjutnya kita ambil dengan tangan dan letakkan dalam bengkok. Apabila sumbatan berupa cairan, maka akan kita lakukan suction, di mana suction ini menggunakan konsep steril sehingga menggunakan pipet. Pastikan katup kita buka saat memasukkan ke dalam mulut dan dikeluarkan sambil menutup katup. Selanjutnya dibuang ke dalam pembuangan. Kita lakukan sampai cairan benar-benar habis. Setelah suction, kita akan lakukan pemasangan OPA. Posisinya seperti ini jika dimasukkan dan diputar saat sudah di dalam mulut. Masukkan, setelah itu diputar. Setelah itu kita berikan bantuan oksigen ke paru-paru. Posisi saat memegang harus berbentuk seperti C, dan pastikan oksigen hidup dan lakukan selama 30 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan alat bantu oksimetri. Jika pasien menunjukkan oksigen 85 dan juga jika saat diraba ada nadi tetapi lambat, akan kita lakukan intubasi. Selanjutnya kita cabut alatnya, tidak perlu diputar saat dicabut. Selanjutnya kita akan melakukan intubasi. Yang pertama, kita akan membuka mulut dengan menggunakan laryngoscope. Jika sudah terbuka, maka kita masukkan ETT steril di atas laryngoscope. Jika sudah selesai, laryngoscope-nya kita cabut. Dan kita lakukan fiksasi dengan memasukkan udara ke dalam selang. Kita ulangi. Setelah itu, kita berikan bantuan oksigen. Pastikan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Jika sudah selesai, kita akan lakukan fiksasi. Sebelum itu, kita akan melepas sarung tangan terlebih dahulu dan melakukan fiksasi dengan memposisikan selang dalam posisi yang nyaman. Jangan lupa dililit. Jika sudah selesai, kita pasangkan selang dengan ventilator. Itu kita kembali cek saturasi oksigen pasien dan dengan meraba nadi juga. Penanganan
penanganan pada airway, sekarang kita akan melakukan penanganan pada breathing. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pernapasan dengan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan angka kurang dari 90%, maka akan kita lakukan pemasangan oksigen. Setelah itu akan kita evaluasi menggunakan teknik PXI, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Pertama kita lihat apakah ada pergerakan pada dada. Selanjutnya kita dengar menggunakan stetoskop. Setelah itu kita lakukan perkusi. Dan selanjutnya palpasi. Selanjutnya kita juga periksa apakah akal teraba dingin dan capital relative time kita periksa apakah lebih dari 2 detik atau kurang dari 2 detik. Jika dijumpai adanya tanda tension pneumothorax atau open pneumothorax, maka selanjutnya akan dilakukan nasal recompression dan pemasangan kasa 3 sisi. Selanjutnya dilakukan reevaluasi. Sekarang kita akan melakukan pengkajian awal pada tahap sirkulasi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui adanya tanda-tanda pendarahan atau shock. Kajian tentang volume darah, cardio output, hingga pendarahan. Kita akan bicara juga tentang status hemodinamik, warna kulit, nadi, serta produksi kulit. Kajian awal dilihat dari 2 hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya pendarahan. Yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda pendarahan biasanya dapat dilihat dari tekanan darah, sirkulasi, dan nadi. Pada pendarahan ringan, tekanan darah cenderung normal, sedangkan nadi dan respirasi meningkat. Nadi akan menjadi lebih dari 100 kali per menit dan respiratori 20-30 kali per menit. Sedangkan pada pendarahan sedang hingga berat, tekanan darah cenderung menurun dan nadi dan respiratori meningkat. Yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda adanya shock dapat dilihat dari pertama wajah pasien. Biasanya wajah pasien akan terlihat pucat. Kedua, kuku pasien akan terlihat biru dan akral teraba dingin, begitu juga di bagian kaki. Kedua, nadi pada pasien shock biasanya teraba sangat lemah dan lama. Yang pertama kita periksa pada nadi bagian radialis. Jika terlalu lemah dan tidak teraba, maka kita pindah ke nadi bagian karotis. Pasien shock kita akan lihat apakah adanya pendarahan aktif. Jika ada, kita lakukan 3T, yaitu tutup, tekan, dan tinggikan. Ini berguna untuk menghentikan pendarahan. Pada pasien dengan masalah sirkulasi biasanya akan mengalami masalah pada kekurangan cairan, maka dari itu akan kita pasangkan infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipakai adalah IV2 light, jarum besar, dinyalakan 2 jalur, dan diguyur. Gunakan cairan kristaloid pada 37-40 derajat Celcius. Fungsinya untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh. Bila kurang, baru dilakukan transfusi darah.